Polemik antara penyanyi Reza Artamevia dan seseorang yang diduga berinisial IM masih terus bergulir. Dan kabar terbaru mengenai kasus ini kembali mencuri perhatian publik. Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Aris Syam Indradi mengungkapkan bahwa saat ini kasus yang melibatkan Reza Artamevia masih dalam tahap pendalaman. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses penyelidikan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lantas, benarkah Reza Artamevia akan dipanggil dalam waktu dekat ini? Ya kan kemarin yang tadi udah saya sampaikan, ntar masih di dalam ya, mohon waktu ya. Perbuatan melawan hukum, yaitu ada perbuatan curang, tipu muslihat dan sebagainya, bisa untuk dilaporkan ke polisi. Tapi sebetulnya kesepakatan itu apakah betul-betul dalam keadaan palsu atau memang kesepakatan itu tidak sesuai terms and condition-nya terhadap suatu barang yang diperjanjikan. Dispute ini ancamannya adalah dengan pasal 378, 372, pasal karet yang digunakan dalam KUHP untuk menjaring orang yang dengan identitas palsu atau martabat palsu dan menyalahgunakan kepercayaan di dalam pasal penggelapan itu sendiri. Polemik antara Reza Artamevia dan IM bermula dari laporan yang diajukan ke Polda Metro Jaya, di mana Reza dituduh melakukan tindak pidana penipuan. IM melaporkan bahwa dirinya mengalami kerugian senilai 18,5 miliar rupiah terkait transaksi pembelian berlian. Meskipun sempat dilakukan somasi, Reza dikabarkan tak merespon, sehingga IM memutuskan untuk melapor ke kepolisian. Namun, Reza juga melaporkan IM ke Barreskrim Polri dengan tuduhan yang sama, yaitu penipuan. Kedua belah pihak menyampaikan versi berbeda mengenai transaksi berlian tersebut. IM mengklaim bahwa berlian senilai 18,5 miliar yang dibeli dari Reza adalah palsu. Sementara itu, Reza membantah tuduhan itu dan menjelaskan bahwa IM belum membayar sisa uang yang harusnya total mencapai 150 miliar rupiah. Menurut Reza, meskipun sudah menerima pembayaran 18,5 miliar, IM tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran yang telah disepakati. November hari ini kami menerima laporan dari saudari IM tentang dugaan penipuan atau penggelapan, junto turut serta dan atau tindak pidana pencucian uang. Terlapornya saudari RA dan saudari RD. Saudari RD ya. Terlapor ini mengajak korban untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan. Akhirnya korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar rupiah dan diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Kemudian terlapor menjanjikan akan mengembalikan uang korban berikut keuntungannya senilai 21,3 miliar. Korban memberikan somasi kepada terlapor agar uangnya dikembalikan, namun hingga pembuatan laporan polisi ini terlapor tidak juga mengembalikan uang. Inilah peristiwa yang dilaporkan oleh korban ya. Setelah jaminan 9 buah berlian ini diterima oleh korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah synthetic diamond. Kita udah melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14.
yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita udah melakukan di 2 lab ini. Awal kita melakukannya di sini yang satu, lalu ini yang kedua. Ini ada sejumlah, yang awal kita hanya cek 2, lalu setelah itu pengecekan untuk ke-9 batu tersebut. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu. Dan ini semua adalah sudah asli ya. Intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Kemudian baru mereka memberikan 18,5 miliar kepada kami. Kemudian sisanya itu kita tunggu terus dari bulan Agustus 22 itu sampai saat ini tidak dipenuhi sesuai dengan jumlah kewajiban yang sesuai dengan jumlah yang kita sepakati ya. Kita tunggu terus sampai akhirnya pada tanggal 7 Oktober barulah berkembang berita seperti yang kalian dengar gitu ya, bahwasannya seperti yang kalian dengar. Sementara alasannya saat kita tagih, ini gimana penyelesaiannya mereka bilang ada kendala nih, masih kendala urusan bank. Nah itu tidak juga, dan kita masih nunggu dan masih berharap gitu ya, bahkan sampai akhirnya berujung seperti yang sampai pada kalian. Saya sudah lakukan pengaduan ini semenjak tanggal 6 November kita udah ajukan pengajuan gitu ke sini, dan panggilan tuh untuk memberikan laporan itu hari ini tadi, harusnya hari untuk diminta keterangan sebagai korban. Ya sebagai korban. Ya. Saya diminta keterangan sebagai korban. Silakan bisa dari keterangan yang tadi saya sampaikan kepada kalian, kira-kira kalian bisa pikir sendirilah siapa yang dirugikan dan siapa yang ditipu atau siapa yang menipu. Yang pasti kita ingin ini segera selesai.